What's up? Welcome back. Ya, ini jam 2 pagi dan aku nge-record ini. Oke. Ayo, let's go. Jadi sebenarnya di sini aku mau cerita experience-ku dikit jadi programmer, jadi coding di bagian programming juga. Sebenarnya gimana sih industri ini atau jadi programmer itu ngasilin uang gitu. Ini aku based on true story aja, jadi ini aku experience benar-benar dari diri sendiri apa yang aku alami aja. Jadi pertama itu dulu aku belajar programming mulai dari HTML, CSS gitu, jadi buat front end lah ya, buat desain-desain aja. Itu tahun 2017-an. Nah pas itu tuh emang benar-benar masih basic banget. Nah itu tapi di sana tuh juga aku nggak tahu cara jual jasa aku tuh kayak gimana gitu, bener-bener aku nggak tahu banget. Terus akhirnya aku nggak pernah ngoding lagi selama hampir 2 tahunan. Nah aku lanjut 2019 lagi, 2020 juga. Nah itu aku belajar terus sampai buat project. Nah tapi ya emang belum tahu cara pemasarannya tuh gimana gitu, jadi emang problematikanya di sana. Walaupun pas itu aku bisa ngoding tapi nggak tahu cara pemasarannya gimana. And then aku tetap konsisten sih gara-gara itu kan, tetap konsisten sampai 2021 akhirnya aku dapat klien pertamaku dari luar negeri, tepatnya India. Jadi apa sebenarnya aku pelajarin sampai bisa aku dapat klien dari luar negeri, dari India? Sebenarnya pas itu aku cuma belajar PHP programming, Laravel. Jadi aku belajar basicnya aja. Aku tahu ya cuma buat portfolio lah, buat e-commerce gitulah, sama buat halaman admin lah ya, kurang lebih itu kan gampang gitu. Nah aku pas jasarin jasaku itu di Upwork, tiap malam tuh aku hunting job gitu kan, karena Upwork itu kan kita harus hunting job kan. Nah tiap malam tuh aku hunting job terus. Nah awalnya tuh aku pernah dapet tawaran dari Amerika. Itu tuh dia mau buat website tentang kayak e-learning gitulah, kayak learning gitu, LMS gitu. Aku nawarnya itu $5.000, 70 juta, bener-bener 70 juta. Dan itu kayak belum pernah ngambil job dimanapun tapi aku udah berani ngambil 70 juta. Tapi sayang sekali kandas karena sainganku itu nawar di angka 3.000 US dollar. Jadi ya kalah aku di sana gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah aku nggak menyerah tuh, aku hunting job lagi sampai benar-benar dapet. Pada akhirnya ada satu klien dari India, dia mau buat website live streaming itu. Nah itu dealnya di angka $400 atau sekitar 5,8 juta kurs pas saat itu gitu. Nah akhirnya dapet tuh satu project untuk $400. Dan sebenarnya pun pas itu kan aku nggak pernah buat live streaming ya, tapi aku bilang ya aku bisa buat dan aku bisa pasti pelajarin ini gitu. Jadi ya modalnya ya aku bisa, walaupun aku belum pernah buat tapi aku tahu nih, aku tahu alurnya kayak gimana. Ya udah aku gas aja, tak ambil lah tuh ya. Dan akhirnya aku bisa ngerjain itu. Sebenarnya lumayan lah untuk permulaan ya, untuk project ini tuh diselesain selama 2 bulan kurang lebih. Nah untuk permulaan lumayan untuk klien pertama gitu kan. Nah akhirnya aku coba ekspansi lagi. Aku coba pasarin di Fiverr. Nah, mungkin kalian banyak tahu Fiverr, tapi di sana perang harga dan aku di sana benar-benar ya bisa dibilang gagal lah. Nah, karena di Fiverr tuh aku gagal, nah aku disaranin sama temanku, Oki namanya, Soto Oki. Jadi di sana tuh aku pasarin jasaku dan boom, meledak. Damn, gila. Kayak bisa dibilang kebanjiran job. Hello, how are you? I am under the water. Tapi di sini lumayan perang harga juga gitu. Jadi ya udahlah, hitung-hitung nambah penghasilan juga kan, nggak apa-apa. Itu ambil proyek kecil aja gitu, bisa gitu ya. Mungkin aku juga tetap strict sama hargaku gitu. Aku nggak mau nurunin harga gitu karena marketnya Indonesia kan harganya pasti turun daripada luar negeri kan. Ya udahlah, nah, aku tetap strict pada hargaku. Berapa aku nawarin harga, kalau nggak mau ya udah gitu. Jadi aku tetap. Nah, terus gak cukup sebenarnya sampai di situ. Aku coba bangun startup karena aku punya skill ngoding. Aku yakin aku bisa bangun startup karena startup tuh biasanya kan bisnis digital tuh. Bisnis digital aku bisa karena aku bisa ngoding. Jadi aku nggak perlu nyari orang programmer lagi buat startup. Ya udah aku langsung ngoding. Aku lah jadi bisnismennya juga. Pokoknya semua lah aku yang ngatur, bisa. Dan akhirnya ya ada lah beberapa yang menghasilkan, ada juga yang enggak. Tapi dari pengalamanku itu yang paling rekomen ya emang freelance, karena itu yang emang langsung ada duitnya gitu. Jadi kalian cuma buat projectnya mereka langsung kalian dibayar, daripada buat startup masih
market dulu, belum lagi bakar duit, ya panjang lah itu ceritanya. Jadi kalau emang mau langsung instan tuh mending freelance gitu. Jadi ya cari market luar negeri lah gitu, karena di sana dibayar pakai dolar. Sebenarnya selain freelance tuh masih banyak saran yang bisa aku saranin juga. Misalnya kalian bisa buka kursus coding. Kursus coding ini bagus karena kalian menjual ilmu. Jadi kalian pelajari sendiri tapi kalian jual ilmu lagi. Jual ilmu tuh kan nggak ada habisnya tuh. Paling kalian ya harus update skill kalian lah biar mengikuti market dan zaman sekarang gitu. Dan itu tuh cuan banget cuan banget. Industri akademi itu cuan banget. Nah, selain itu juga ada konsultan. Kalau jadi konsultan perusahaan tuh ya skill kalian ya udah advance lah, udah senior lah, itu baru bisa. Nah, ini lagi satu nih, biasanya dilakukan oleh front end engineer atau front end developer lah namanya. Jadi mereka tuh terkadang buat tema yang nanti dia jual ke Tempores misalnya. Nah di Tempores tuh ya dibeli. Nah kan dia cuma listing sekali dibeli kan kayak produk tuh kan. Dibeli itu profit tuh, cuan banget tuh. Nah kalau kalian emang basicnya di front end tuh wajib dicoba tuh pas tuh. Itu bagus tuh. Itu sih yang bisa aku saranin ya sebenarnya. Memang masih banyak sih yang di luar sana, tapi based on my experience yang kayak aku bilang tadi, ya aku ya emang freelance dan bangun startup. Kan kalau kalian front end developer bisa coba saran yang itu. Buat tema segala macam atau buat coding course juga bisa. Itu sih yang paling gampang, coding course sama tema nih. Tapi aku mau nyoba coding course juga karena ini berpotensi cuan banget, parah ya itu pokoknya. Jadi ini video singkat banget kayak nggak sampai 5 menit, tapi aku pengen emang cerita gimana sih awal mula aku jadi developer sampai sekarang bangun startup, bangun perusahaan, dan gimana sebenarnya juga programmer itu menghasilkan uang. Dan ini yang terbaru yang memang benar-benar terupdate di 2023. Programmer lah ya, bukan pekerja ya. Sebenarnya kan masih ada kripto segala macam yang lain-lainnya. Tapi ini aku nyebutnya programmer gitu. Sebenarnya kan masih ada banyak kayak blockchain engineer lah atau apalah, itu kan masih banyak sebenarnya. But ini programmer yang masih web 2 lah bisa dibilang. Ilmu yang tahun 2019 dari tahun-tahun sebelumnya tuh masih bisa